Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa pertanda jika kekuatan leluhur mulai menyatu dengan energi spiritual Anda. Pernahkah Anda merasa seperti ada kekuatan lebih besar yang ada dalam diri, namun Anda tidak tahu dari mana datangnya? Atau mungkin Anda sering mengalami momen ketika intuisi atau kemampuan khusus tiba-tiba muncul, seolah-olah ada sesuatu dari dalam diri yang terbangun. Jika mengalami hal ini, bisa jadi kekuatan leluhur dalam diri Anda mulai aktif, dan mulai menyatu dengan energi spiritual Anda. Kekuatan leluhur merupakan kepercayaan yang ada di berbagai budaya dan tradisi di seluruh dunia. Hal ini merujuk pada gagasan bahwa energi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh para leluhur kita dapat diwariskan secara turun-temurun dan terkadang muncul dalam diri tanpa kita sadari sebelumnya. Jika Anda merasa bahwa ada sesuatu yang berubah atau berkembang, maka bisa jadi itu tanda bahwa kekuatan leluhur sedang terbangun. Dan inilah beberapa pertanda ketika kekuatan leluhur dalam diri Anda mulai menyatu dengan energi spiritual. Tanda yang pertama, yaitu meningkatnya intuisi dan firasat di dalam diri. Salah satu tanda bahwa kekuatan leluhur mulai aktif adalah ketika intuisi atau perasaan yang ada pada diri Anda menjadi lebih kuat. Anda mungkin mulai merasakan firasat yang sangat akurat tentang orang lain dan pada situasi tertentu, atau Anda bisa tahu sesuatu yang akan terjadi sebelum hal itu benar-benar terjadi. Jika pernah mengalami kejadian seperti ini, berarti hal ini karena leluhur kita mempunyai kekuatan peramal yang kuat, dan energi tersebut kini mulai muncul dalam diri Anda. Misalnya Anda sedang dalam perjalanan, dan tiba-tiba merasa tidak enak tentang rencana perjalanan itu, sehingga Anda memilih untuk membatalkan atau menunda keberangkatan. Kemudian selang beberapa waktu, Anda mendengar bahwa terjadi kecelakaan di rute yang seharusnya Anda lewati. Atas intuisi yang tajam, Anda selamat dan dapat menghindari kecelakaan tersebut. Ini adalah salah satu bentuk intuisi yang mungkin merupakan warisan dari leluhur Anda. Tanda yang kedua, yaitu mengalami mimpi yang sangat nyata. Jika sering mengalami mimpi seperti nyata, jelas, dan penuh dengan simbol-simbol aneh namun bermakna, ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur Anda sedang mencoba untuk mengajak berkomunikasi. Sebenarnya kekuatan leluhur bisa membuat Anda melihat hal-hal di luar alam bawah sadar. Tidak hanya melihat simbol-simbol saja, bahkan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan melalui mimpi-mimpi tersebut. Jika Anda bermimpi berada di sebuah tempat yang tidak dikenal, namun terasa sangat akrab dengan tempat itu. Kemudian di sana Anda bertemu dengan seseorang yang tampak seperti anggota keluarga tetapi dari masa lalu, dan dalam mimpi itu mereka memberi nasihat atau informasi yang sangat penting, hingga kemudian terbukti bermanfaat dalam kehidupan nyata. Maka ini bisa menjadi tanda bahwa leluhur Anda sedang mencoba menyampaikan pesan atau kekuatan kepada diri Anda. Tanda yang ketiga yaitu merasa lebih terhubung dengan alam. Apakah saat ini Anda merasa lebih terhubung dengan alam? Jika merasa seolah-olah bisa berbicara dengan alam, memahami siklusnya atau merasa lebih damai saat berada di tengah-tengah alam, maka bisa jadi kekuatan leluhur Anda sedang aktif. Leluhur yang hidup selaras dengan alam, seringkali mewariskan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan kepada keturunannya. Jika Anda mulai merasa terhubung dengan alam secara mendalam, seperti mengetahui kapan cuaca akan berubah, atau merasa damai hanya dengan duduk di bawah pohon saja, ini bisa menjadi tanda bahwa kekuatan leluhur Anda mulai aktif. Jika Anda sedang berjalan di hutan, dan tiba-tiba merasakan atau punya feeling bahwa hujan akan turun meskipun langit masih cerah, dan beberapa menit kemudian hujan benar-benar turun. Perasaan ini bukanlah kebetulan, melainkan salah satu bentuk hubungan dengan alam, yang mungkin diwariskan oleh leluhur yang hidup dekat dengan alam. Tanda yang keempat adalah Anda memiliki sentuhan sebagai seorang penyembuh spiritual.
Jika kekuatan leluhur ini telah aktif, sebenarnya sangatlah mudah dikenali, yaitu ketika Anda menyentuh seseorang yang sedang merasa sedih, maka orang tersebut akan terlihat menjadi lebih tenang, dan bisa menguasai emosinya. Hal lainnya yang bisa diamati dengan mudah adalah, jika Anda merupakan orang yang sering dijadikan tempat curhat oleh teman atau bahkan orang asing. Dan setelah curhat dengan Anda, mereka akan terlihat lebih lega dan tenang, seolah terlepas dari beban yang begitu besar. Kemampuan sebagai penyembuh spiritual ini, biasanya juga akan berkembang menjadi natural healer, atau seorang penyembuh dengan menggunakan media energi alam. Tanda sebagai seorang penyembuh alami, bisa terlihat ketika Anda menempelkan telapak tangan kepada orang lain. Telapak tangan Anda akan terasa lebih panas atau lebih dingin dari telapak tangan orang normal. Bahkan ketika mendekatkan telapak tangan Anda dengan tubuh orang lain, terkadang akan terasa seperti ada pusaran angin kecil. Energi dari alam semesta ini akan bisa diolah dan dipergunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Baik yang memang berasal dari masalah medis, ataupun yang bukan medis. Tanda yang kelima adalah, Anda memiliki kemampuan telepati. Telepati adalah kemampuan komunikasi jarak jauh, hanya dengan kekuatan pikiran. Hanya orang-orang tertentu saja, yang beruntung bisa memiliki kemampuan ini. Misalnya saja, ketika Anda sedang memikirkan wajah seseorang, kemudian tiba-tiba saja orang tersebut memberi pesan kepada Anda, dan bahkan kemudian datang mengunjungi Anda. Jika hal ini sering terjadi, maka bisa jadi Anda memiliki kekuatan telepati. Contoh lainnya, misalnya Anda pada suatu hari sedang sangat ingin membeli baju baru, sehingga yang ada di pikiran Anda hanyalah ingin membeli baju. Dan selang waktu beberapa saat di hari yang sama, tiba-tiba saja orang tua Anda datang dengan membawa baju tersebut. Mungkin Anda akan berpikir bahwa hal tersebut adalah suatu kebetulan saja, namun sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Beberapa peristiwa yang terjadi di alam semesta ini, adalah hasil dari hukum sebab akibat yang bermula dari kekuatan pikiran. Sehingga dengan demikian, kekuatan telepati bisa disebut juga sebagai kekuatan pikiran, untuk membuat orang lain mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan buah pikiran Anda, dan dilakukan tanpa menggunakan perintah langsung kepada yang bersangkutan. Tanda yang keenam adalah, Anda memiliki kemampuan untuk menerawang dari jarak jauh. Kemampuan ini pada mulanya akan datang sebagai mimpi ketika sedang tertidur. Dalam mimpi tersebut, Anda akan bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi, sangat terasa seperti nyata. Bahkan ketika bangun sekalipun, mimpi tersebut bisa panjenengan ingat secara detail. Di dalam mimpi tersebut, terkadang Anda juga akan melihat seseorang yang panjenengan kenal. Panjenengan bisa tahu secara jelas apa yang sedang dia lakukan, bahkan dari baju yang sedang dia pakai pun akan bisa diketahui dengan jelas. Dan anehnya, ketika dikonfirmasikan dengan yang bersangkutan, hal itu adalah benar adanya. Jika kemampuan ini terus Anda asah dengan baik, maka hanya dengan fokus saja Anda akan bisa menerawang lokasi, dan orang yang berada di jarak jauh secara sadar, tanpa harus melalui mimpi terlebih dahulu. Tanda yang ketujuh adalah, Anda sering bermimpi melihat tubuh Anda sendiri sedang tertidur. Jika sering bermimpi hal yang demikian, maka bisa jadi Anda mewarisi kesaktian dari leluhur, yang dinamakan dengan ngerobos sukmo, atau istilah medisnya adalah astral projection. Mimpi ini pada awalnya ditandai dengan perasaan seperti terbang melayang, atau bisa juga seperti terjatuh ke dalam lubang. Jika Anda bisa menguasainya, maka akan memiliki kemampuan untuk bisa pergi secara astral, menembus ruang dan waktu. Tanda yang kedelapan adalah, Anda sering mengalami apa yang dinamakan dengan kesetrum gaib. Kesetrum gaib ini biasanya akan muncul, ketika Anda berjabat tangan dengan orang tertentu, atau meraba benda yang ditengarai menyimpan suatu kekuatan gaib. Fenomena kesetrum gaib merupakan bentuk kesensitifan Anda, dalam merasakan energi halus yang ada di sekitar Anda. Dan hanya dengan merasakan energi tersebut, Anda mampu membaca masa lalu atau masa depan.
Misalnya hanya dengan melihat dan menyentuh telapak tangan, Anda bisa mengetahui bagaimana masa lalu dan masa depan dari orang tersebut. Atau bisa juga hanya dengan menyentuh sebuah benda, Anda langsung bisa melihat kejadian yang terjadi di sekitar benda tersebut di masa lampau. Dan semua hal tersebut muncul begitu saja, tanpa harus belajar atau berlatih sedikitpun. Tanda yang ke-9 adalah suka terhadap budaya tertentu. Jiwa terpilih yang telah aktif kekuatan leluhur saktinya, tidak hanya menyukai budaya tertentu, tetapi mereka juga cenderung mendalami serta menghargai aspek-aspek budaya tersebut, dalam percakapan dan kegiatan sehari-hari. Misalnya saja, mereka bisa sangat tertarik pada seni tradisional, musik, atau adat istiadat yang merupakan bagian dari budaya leluhur mereka. Tanda yang ke-10 adalah memiliki kekuatan intuisi yang kuat. Orang yang diyakini kekuatan spiritualnya telah aktif, sering kali memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka mampu merasakan atau mengetahui sesuatu sebelum hal tersebut terjadi. Intuisi ini bukan hanya sekadar firasat, melainkan seringkali menjadi panduan dalam pengambilan keputusan penting. Dalam banyak cerita tradisional, leluhur sakti sering berkomunikasi melalui intuisi atau bisikan, yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang memiliki hubungan spiritual kuat. Tanda selanjutnya adalah sering mendapatkan penglihatan atau mimpi yang berulang. Tanda lain yang sering muncul adalah pengalaman mimpi atau penglihatan yang kuat dan berulang tentang masa lalu, leluhur, atau dunia gaib. Seseorang yang menjadi titisan sering kali melihat hal-hal yang berkaitan dengan leluhurnya, seperti adegan-adegan masa lalu atau pesan-pesan gaib. Mimpi tersebut biasanya sangat jelas dan memberikan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Tanda selanjutnya yaitu menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa sejak usia muda. Ada juga kepercayaan bahwa jiwa titisan leluhur sakti memiliki kebijaksanaan di luar usianya. Sejak muda, mereka mampu memahami konsep-konsep kehidupan yang rumit, memiliki pemahaman mendalam tentang dunia, atau bahkan memiliki kemampuan untuk menasihati orang-orang di sekitarnya. Mereka seolah-olah dilahirkan dengan pengetahuan dari masa lalu, yang merupakan warisan dari leluhur mereka. Tanda yang selanjutnya adalah mempunyai koneksi yang kuat dengan alam dan unsur gaib. Leluhur sakti seringkali digambarkan sebagai penjaga alam, dan memiliki kekuatan yang erat kaitannya dengan unsur-unsur alam, seperti tanah, air, api, dan angin. Titisan mereka biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan alam, merasakan getaran energi di sekitar mereka, atau mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib yang mendiami tempat-tempat tertentu. Mereka mungkin merasa nyaman berada di alam liar, merasa ada dalam harmoni dengan alam, atau bahkan mampu memanfaatkan energi alam untuk tujuan spiritual atau penyembuhan. Tanda yang selanjutnya yaitu mempunyai kemampuan menyembuhkan atau melakukan ritual. Seseorang yang menjadi titisan leluhur sakti seringkali memiliki kemampuan menyembuhkan atau melakukan ritual spiritual secara alami, tanpa harus belajar secara formal. Mereka bisa memahami cara memanfaatkan tanaman obat, melakukan upacara tertentu, atau berkomunikasi dengan roh. Hal ini dipercaya sebagai salah satu cara leluhur sakti memberikan bimbingan kepada generasi penerusnya. Orang-orang ini sering menjadi tempat konsultasi atau rujukan bagi orang-orang di sekitarnya yang mengalami masalah. Tanda selanjutnya adalah adanya energi karismatik dan pengaruh besar terhadap orang lain. Jiwa titisan leluhur sakti seringkali memancarkan aura yang kuat, yang membuat orang lain merasa tertarik atau segan. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, atau menenangkan orang-orang di sekitar mereka tanpa perlu banyak bicara. Energi karismatik ini diyakini berasal dari kekuatan spiritual leluhur mereka, yang turun melalui generasi. Kehadiran mereka di suatu tempat seringkali dirasakan secara mendalam oleh orang lain, baik dalam hal ketenangan maupun kewibawaan. Dan tanda yang selanjutnya adalah mengalami peristiwa gaib atau fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Seseorang yang merupakan titisan leluhur sakti
mungkin sering mengalami peristiwa gaib, seperti benda bergerak sendiri, mendengar suara-suara aneh, atau melihat bayangan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Fenomena ini dianggap sebagai tanda kehadiran leluhur, yang masih terus melindungi atau memberikan petunjuk. Dalam beberapa kasus, leluhur ini muncul dalam wujud yang tidak kasat mata, tetapi dapat dirasakan atau dilihat oleh jiwa yang memiliki hubungan spiritual khusus. Tanda yang terakhir adalah merasa terhubung dengan sejarah atau tradisi leluhur. Titisan leluhur sakti biasanya merasa terhubung dengan tradisi atau sejarah leluhur mereka. Mereka mungkin tertarik secara mendalam pada budaya, ritual, atau adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Bahkan tanpa diajarkan secara langsung, mereka memiliki pengetahuan alami tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan leluhur mereka. Orang-orang ini sering menjadi pelestari tradisi, dan dianggap sebagai penjaga warisan budaya oleh komunitas mereka. Dan demikianlah ulasan kita kali ini, mengenai beberapa tanda jika kekuatan leluhur Anda telah aktif. Penting untuk diingat, bahwa tidak semua orang yang memiliki ciri-ciri ini adalah titisan leluhur sakti. Namun, jika Anda merasakan beberapa tanda ini dalam diri Anda, mungkin ada baiknya untuk menggali lebih dalam potensi spiritual yang Anda miliki. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan budaya, terdapat keyakinan bahwa jiwa seseorang bisa menjadi titisan leluhur sakti. Leluhur sakti seringkali dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib atau kebijaksanaan tinggi, yang hidup dalam dimensi spiritual, namun masih bisa memberikan pengaruh atau bimbingan pada generasi berikutnya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, keyakinan ini tetap hidup di masyarakat, khususnya dalam budaya Nusantara, yang kerap memadukan unsur mistis dengan kehidupan sehari-hari. Percaya atau tidak, konsep titisan leluhur sakti memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi mistis di berbagai kebudayaan. Tanda-tanda ini, meskipun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, seringkali dianggap sebagai cara bagi leluhur untuk tetap menjaga dan membimbing keturunannya. Orang-orang yang memiliki tanda-tanda tersebut, dipercaya memiliki tanggung jawab besar, untuk melestarikan warisan leluhur dan menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan masyarakat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana seseorang memaknai tanda-tanda ini, sebagai sarana untuk berkembang secara spiritual, dan menjadi individu yang lebih baik. Semoga pembahasan kali ini, bisa menjadi penambah pengetahuan, dan membawa manfaat bagi panjenengan semuanya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga, selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.